Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Andika Putra dengan NIM 223433011. Di sini saya dari program studi informatika non kependidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya mengangkat aplikasi kasir elektronik berbasis Java Swing. Nah, yang pertama di sini latar belakang. Nah, saya di latar belakang ini aplikasi elektronik ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses transaksi jual beli di suatu tempat usaha. Aplikasi ini aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi serta mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Nah, di Indonesia, aplikasi kasir elektronik ini mulai banyak digunakan di berbagai tempat usaha, mulai dari warung kecil hingga perusahaan besar. Hal ini dikarenakan aplikasi kasir elektronik ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kasir manual, yaitu lebih praktis dan efisien, mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keamanan. Nah, di sini tujuan dari pembuatan aplikasi kasir elektronik tersebut ialah untuk menyediakan aplikasi yang praktis dan efisien dalam melakukan proses transaksi jual beli. Nah, dan aplikasi ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang dapat terjadi serta meningkatkan produktivitas dan keamanan. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi. Aplikasi ini mempu- ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Yang kedua mengurangi kesalahan. Yang ketiga meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan. Nah, eh, aplikasi kasir elektronik ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai tempat usaha, mulai dari warung kecil hingga perusahaan besar. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha, seperti restoran, toko, supermarket, mall, hotel, dan jasa-jasa lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur atau konsep PBO yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Yang pertama itu adalah kelas. Kelas ini merupakan dasar dari pemrograman berorientasi objek. Kelas digunakan untuk mendefinisikan objek-objek yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, dalam aplikasi tersebut, saya menggunakan tiga kelas. Yang pertama itu kelas produk, yang kedua itu adalah kelas transaksi, yang ketiga itu ada kelas kasir. Nah, yang kedua itu ada objek. Objek merupakan intens dari kelas. Objek dapat digunakan untuk menyimpan data dan melakukan operasi. Nah, dalam aplikasi kasir elektronik ini, saya menggunakan tiga objek, yaitu yang pertama itu produk, yang kedua transaksi, dan yang ketiga itu adalah kasir. Nah, yang ketiga itu terdapat atribut. Nah, atribut ini merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam objek. Nah, di dalam aplikasi tersebut saya menggunakan tiga atribut, yaitu atribut nama, atribut harga, dan atribut stok. Yang selanjutnya itu adalah metode. Nah, metode ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi dalam operasi pada objek. Nah, di aplikasi tersebut saya menggunakan tiga metode, yaitu yang pertama itu tambah produk, yang kedua hitung total, dan yang ketiga cetak struk. Nah, yang kelima itu inheritance. Inheritance merupakan kemampuan suatu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Yang keenam itu ada polymorphism. Polymorphism ini merupakan kemampuan suatu objek untuk berperilaku berbeda tergantung pada konteksnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya ini. Nah, aplikasi kasir elektronik ini seperti yang saya telah jelaskan di latar belakang. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu proses transaksi jual beli secara online. Aplikasi ini dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi serta mengurangi kesalahan yang dapat terjadi. Nah, di dalam aplikasi ini ada dua bagian utama, yaitu yang pertama itu ialah antarmuka pengguna atau user interface. Nah, user interface ini
merupakan bagian yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Antarmuka penggunaan aplikasi kasir elektronik ini terdiri dari yaitu menu, tombol, kotak teks, dan label. Nah, yang kedua itu ada kelas-kelas. Kelas-kelas ini merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan data dan melakukan operasi. Kelas-kelas yang digunakan dalam aplikasi kasir elektronik ini yaitu ada kelas produk untuk mendefinisikan produk-produk yang dijual. Yang kedua itu ada kelas transaksi untuk mendefinisikan transaksi jual beli yang terjadi. Nah, yang ketiga itu ada kelas kasir untuk mendefinisikan kasir yang melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana proses kerja aplikasi kasir elektronik ini. Yang pertama itu pengguna membuka aplikasi kasir tersebut. Yang kedua, pengguna memilih produk yang ingin ia beli. Yang ketiga itu pengguna memasukkan jumlah produk yang ingin dia beli. Yang ketiga, yang keempat, aplikasi menghitung total harga transaksi. Yang kelima, pengguna memilih metode pembayarannya. Dan yang keenam, aplikasi mencetak struk transaksinya. Nah, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan aplikasi saya tersebut. Eh, Nah, di sini ada tampilan login. Di sini saya akan login dengan akun saya yang telah saya register sebelumnya. Nah, selanjutnya itu nah selanjutnya ada nih, ada menu tampilan pada menu. Di situ kita bisa melakukan registrasi. Di situ bisa juga melakukan transaksi, input barang dan laporan. Nah, di sini kalau di menu bagian registrasinya, nah, di menu bagian registrasinya muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan username. Misalnya kita akan menggunakan username Andika dengan password eh, PBO. Tab PBO. Sini memilih jenis kelaminnya. Sini laki-laki. Emailnya boleh unp@gmail.com. Nah, di sini ada suka nomor telepon. Nah, di sini juga bisa menginputkan agamanya, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Di sini karena saya Islam, saya akan masuk Islam. Di sini juga diperlukan alamat. Nah, setelah itu bisa ditambahin. Nah, akan muncul di bawahnya. Terdapat username Andika dengan password PBO, jenis kelaminnya laki-laki, emailnya pbo.unp@gmail.com, nomor teleponnya 0812 34 132, beragama Islam dan beralamat di Jalan Pesisir. Nah, selanjutnya, selanjutnya itu kita beralih ke transaksi. Nah, di sini kita bisa, nah sebelum ke transaksi, mungkin kita bisa melihat apa sih barang-barangnya yang dijual. Nah, di sini kita juga bisa menginput barang. Eh, di sini
barang yang tersedia itu adalah kulkas, setrika, televisi, kipas angin, dan mesin cuci. Di mana sebelum presentasi ini dimulai, saya telah melakukan input barang sebelumnya. Nah, kembali di sini transaksi, nomor fakturnya telah diatur otomatis oleh sistem. Nah, di sini kita bisa memilih barangnya. Eh, Mungkin kita akan milih televisi ya, dengan kode barang yang diinput otomatis. Terus harga satuannya juga terinput masih apa, otomatis. Dan di sini kita tentukan jumlah beli kita. Misalnya kita ingin beli dua televisi. Nah, di sini dapat hitung dan bisa kita tambahin ke transaksi. Nah, di sini, di sini kita bisa lihat totalnya dari semua barang yang telah ditransaksiin. Nah, di sini kita bisa lakukan pembayaran. Nah, setelah itu kita tekan selesai transaksi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di input barang juga. Kita misalnya kita akan memasukkan barang seperti sepatu, jumlah barang atau jumlah stoknya itu 100, harga belinya itu 200.000 misalkan, dan harga jualnya anggap saja 250. Nah, di sini kita simpan. Nah, datanya berhasil masukkan. Nah, di sini juga kita bisa lakukan mencetak laporan penjualan dan laporan data barang. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.